Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Fada Dea Ananda Putri, NIM 2005520002. Saya Adinda Zahra Rizky Razen dengan NIM 2005520020. Saya Rahmatul Ulia dengan NIM 2005520030. Kami mahasiswa Universitas Legubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Duabsari dengan NIM 2005520078. Saya mahasiswa Universitas Legubang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada video kali ini, kelompok 8 akan membahas tentang 1. Sejarah saham, 2. Saham dengan pembahasan yaitu pengertian saham, jenis-jenis saham, dan perbedaan saham biasa dan saham preferen. 3. Pemegang saham, dividen, dan indeks saham. 4. Pasar saham. 5. Penilaian saham dengan pembahasan pengertian penilaian saham, tujuan penilaian saham, dan jenis penilaian saham serta aspek penilaian saham. Sebelum masuk dalam definisi saham, saya akan jelaskan sedikit tentang sejarah saham. Perusahaan pertama yang mengeluarkan saham diperkirakan adalah Stora Kopparberg pada abad 13. Stora Enso Oyj atau SEO adalah sebuah pabrik bubuk kertas dan kertas yang dimiliki oleh orang Finnish Swedish yang dibentuk dari merger antara perusahaan Swedia yang bergerak di bidang pertambangan dan perhutanan dengan nama Stora dan sebuah perusahaan perhutanan dari Finnish bernama Enso Gutzeit Oy pada tahun 1998. Sebelum pemilik dana mengenal saham, banyak pemilik dana lebih memilih berinvestasi dalam bentuk investasi berwujud, seperti emas, tanah, maupun rumah. Akan tetapi, muncul alternatif investasi lain, yaitu saham. Begitu pula di Indonesia yang dimulai pada abad 19. Investasi saham diperkenalkan oleh Belanda dan masih diminati hingga sekarang. Untuk memulai investasi, investor akan melihat kinerja perusahaan, kemudian harga saham dari perusahaan yang akan dipilih. Selanjutnya, menilai beberapa banyak yang akan diperoleh bila dana investor terbatas. Namun, dalam melakukan investasi saham, seorang investor tidak cukup hanya melihat dari segi harga saham, tetapi harus mengerti resiko dan return. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menilai suatu saham dan masih diperdebatkan sampai saat ini adalah bagaimana cara mengestimasi fair value atau nilai wajar saham dan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dapat menyesuaikan dengan nilai wajar tersebut. Dengan kata lain, penilaian saham berguna untuk mencari harga wajar suatu saham. Kemudian, harga wajar saham digunakan oleh investor untuk melakukan strategi investasi dalam mengantisipasi resiko atau isu-isu yang akan dihadapi. Saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Profesor Dr. Edwardus Tanderlilin dalam bukunya yang berjudul Portofolio dan Investasi menyatakan bahwa saham sebagai surat yang menyatakan bukti kepemilikan perusahaan. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda bukti penyertaan modal yang dikeluarkan oleh badan usaha dalam berbentuk surat berharga. Investasi dengan membeli saham suatu perusahaan berarti investor telah menginvestasikan dana dengan harapan
akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kembali saham tersebut. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Dan porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Sifat dasar investasi saham adalah memberikan peran bagi investor dalam memperoleh laba perusahaan. Setiap pemegang saham merupakan sebagian pemilik perusahaan, sehingga mereka berhak atas sebagian dari laba perusahaan. Namun, hak tersebut terbatas karena pemegang saham berhak atas sebagian penghasilan perusahaan hanya setelah seluruh kewajiban perusahaan dipenuhi. Pada dasarnya, saham dapat digunakan untuk mencapai 3 tujuan investasi utama sebagaimana yang dikemukakan oleh Kertonegoro tahun 2000, yaitu 1. Sebagai gudang nilai. Berarti investor mengutamakan keamanan prinsipal sehingga mereka akan mencari saham blue chips dan saham non-spekulatif lainnya. 2. Untuk pemupukan modal. Berarti investor mengutamakan investasi jangka panjang sehingga mereka akan mencari saham pertumbuhan untuk memperoleh capital gain atau saham sumber penghasilan untuk mendapatkan dividen. 3. Sebagai sumber penghasilan. Berarti investor mengandalkan pada penerimaan dividen sehingga mereka akan mencari saham penghasilan yang bermutu baik dan hasil tinggi. Perkenalkan, nama saya Fada. Saya akan melanjutkan presentasi dari Adinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis saham. Yang pertama, saham bisa dilihat dari tinjauan segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Yang pertama adalah saham biasa atau common stock. Merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior dalam hal pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Saham biasa ini merupakan saham yang paling banyak dikenal dan diperdagangkan di pasar. Sebagai pemilik pemegang saham biasanya memiliki hak, yaitu yang pertama hak kontrol. Pemegang saham biasanya mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Hal ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa saja yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memfoto dalam pemilihan direksi, di rapat tahunan pemegang saham atau tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Yang kedua adalah hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasanya berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, tapi sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang ditahan ini atau retained earning merupakan sumber dana intern perusahaan, sedangkan laba yang tidak ditahan diberikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen. Yang ketiga ada hak private. Private right merupakan hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya persentase kepemilikan saham yang dilamakan turun. Hak preemptif memberikan prioritas kepada pemegang saham
lama untuk membeli tambahan saham baru sehingga persentase kepemilikan tidak berubah. Adapun ciri-ciri saham biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, memiliki hak suara atau one share one vote. Yang ketiga adalah hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan paling akhir apabila bangkrut setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Yang kedua adalah ada saham preferred atau preferred stock. Saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapat tetap, tetapi bisa juga mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Ada dua hal penyebab saham preferred serupa dengan saham biasa, yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan menerbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di lembar saham, dan membayar dividen. Perbedaan saham preferred dengan obligasi terletak pada tiga hal, yaitu klaim atas laba dan aktiva. Dividen tetap sama masa berlaku dari saham, mewakili hak tebus, dan dapat ditukar dengan saham biasa. Adapun karakteristik saham preferred adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah preferred terhadap dividen, yang artinya pemegang saham atau preferred mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Saham preferred umumnya diberikan hak dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan, dan dibandingkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Yang kedua adalah preferred pada waktu likuidasi. Saham preferred ini mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasanya pada saat terjadi likuidasi. Berdasarkan hak atas aktiva adalah sebesar nilai nominal saham preferrednya termasuk semua dividen yang belum dibayarkan jika bersifat kumulatif. Saham preferred lebih aman dibandingkan saham biasa karena memiliki klaim terhadap kekayaan perusahaan yang dibagikan dividen terlebih dahulu, dan pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilih saham biasa. Contohnya adalah jika hak suara dalam pemilihan direksi sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran dividen preferred agar tidak lengser. Adapun jenis-jenis saham preferred untuk menarik minat investor terhadap saham preferred dan untuk memberikan beberapa alternatif yang menguntungkan baik bagi investor atau bagi perusahaan yang mengeluarkan saham preferred. Beberapa macam saham preferred telah dibentuk. Yang pertama ada convertible preferred stock. Ini untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa. Beberapa saham preferred menambah bentuk di dalamnya yang kemungkinan pemegangnya untuk menukar saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Yang kedua ada callable preferred stock. Saham preferred ini memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai tertentu. Harga ini bisa lebih tinggi dari nilai nominal saham sebelumnya. Yang ketiga ada floating atau adjustable rate preferred stock. Saham ini juga merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat yang dikenalkan pada tahun 1982. Saham ini tidak membayar dividen yang dibayarkan,
tergantung dari tingkat return dan sekuritas tersebut dianggap sebagai aktiva yang tidak mengandung resiko jangka dikeluarkan dengan suku bunga yang relatif stabil di waktu ke waktu, sehingga banyak digunakan atau sebagai proksi aktiva bebas resiko. Adapun ciri-ciri dari saham preferred adalah yang pertama, memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. Yang kedua, tidak memiliki hak suara. Yang ketiga, dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus. Yang keempat, memiliki hak pembayaran sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kredit apabila perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya adalah ditinjau dari cara peralihan. Yang pertama ada saham atas unjuk atau bearer stock. Pada saham atas unjuk tidak tertulis nama pemiliknya. Agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya, secara hukum siapapun yang memegang saham ini maka akan diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. Yang kedua adalah saham atas nama. Saham atas nama ini merupakan saham yang tertulis jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Kemudian ada yang ditinjau dari kinerja perdagangannya. Yang pertama ada blue chip stock, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai leader di industri sejenisnya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam menyebar dividen. Yang kedua adalah income stock, yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi. Selanjutnya adalah growth stock, yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai leader di industri sejenisnya yang mempunyai reputasi tinggi. Yang keempat adalah spekulatif stock, yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti. Yang kelima adalah counter cyclical stock, yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emiten mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. Selanjutnya adalah perbedaan saham biasa dan saham preferred. Perbedaan saham ini antara preferred dengan saham biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pada saham biasa mendapatkan hak untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan preferred tidak, atau kecuali dalam situasi tertentu. Kemudian ada dividen. Pada saham biasa tergantung kinerja perusahaan. Kalau baik, mereka akan mendapatkan keuntungan setimpal. Begitupun sebaliknya. Tapi untuk saham preferred sudah ditetapkan dividennya. Kemudian, jika perusahaan gulung tikar atau dilikuidasi, dalam hal pengembalian investasi, pemegang saham preferred-lah yang diutamakan dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Selanjutnya, pada pemegang saham biasa diberi hak untuk memesan kembali,
sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan. Sedangkan pemegang saham preferen tidak demikian. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ulia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Fada. Selanjutnya yaitu pemegang saham. Pemegang saham atau sering disebut dengan shareholder atau stockholder adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik perusahaan tersebut. Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara dalam hal seperti pemilihan papan direktur, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham biasanya tidak menerima apapun bila suatu perusahaan dilikuidasi setelah kebangkrutan. Meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan, bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi. Masyarakat dapat membeli saham biasanya di bursa efek via border. Di Indonesia, pembelian saham harus dilakukan atas kelipatan 500 lembar atau disebut juga dengan satu lot. Saham pecahan atau tidak bulat 500 lembar bisa diperjualbelikan secara over the counter. Salah satu tujuan masyarakat untuk membeli saham adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama meningkatkan nilai capital gain, yang kedua mendapatkan dividen. Selanjutnya yaitu ada dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba di tahap dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tapi, distribusi keuntungan kepada para pemilik memang tujuan utama suatu bisnis. Adapun dividen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama dividen tunai. Dividen tunai adalah metode paling umum untuk pembagian keuntungan, yang dibayarkan dalam bentuk tunai dan dikenakan pajak pada tahun pengeluarannya. Yang kedua yaitu ada dividen saham. Dividen saham adalah cukup umum dilakukan dan dibayarkan dalam bentuk saham tambahan, biasanya dihitung berdasarkan proporsi tahap jumlah saham yang dimiliki. Yang ketiga yaitu ada dividen properti, yang atau disebut dengan yang dibayarkan dalam bentuk aset. Yang keempat dividen intern, yaitu dibagikan sebelum tahun buku perseroan di akhir. Selanjutnya yaitu ada indeks saham. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dimiliki berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Adapun tujuan atau manfaat dari indeks saham antara lain yaitu yang pertama mengukur sentimen pasar, yang kedua dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks serta produk turunan. Yang ketiga yaitu benchmark bagi portofolio aktif. Yang keempat, proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi atau retur, resiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan resiko, serta proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Saat ini, Bursa Efek Indonesia atau yang sering disebut dengan BII memiliki 38 macam indeks saham yang dapat dilihat melalui laman resmi BEI. Selanjutnya yaitu ada pasar saham. Yang pertama yaitu pasar IPO atau Initial Public Offering, adalah penawaran pasar saham pertama yang dikenalkan kepada masyarakat luas yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu ada pasar perdana atau Primary Market. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari
emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit atau issuer sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu, dapat juga digunakan untuk melunasi hutang dan memperbaiki struktur permodal usaha. Harga saham pasar perdana tetap, pihak yang berwenang adalah penjamin emisi dan pialang. Tidak dikenakan komisi dengan pemesan yang dilakukan melalui agen penjualan. Yang ketiga yaitu ada pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Harga saham sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Pihak yang berwenang adalah pialang, adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian. Pesanan dilakukan melalui anggota bursa. Jangka waktunya tidak terbatas. Contohnya, pasar sekunder yaitu bursa reguler dan bursa paralel. Selanjutnya yaitu penilaian saham. Penilaian saham dapat diartikan sebagai suatu proses pekerjaan seseorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi suatu bisnis atau ekuitas pada saat tertentu. Penilaian saham adalah suatu mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diramalkan menjadi perkiraan tentang harga saham, misalnya laba perusahaan dan dividen yang dibagikan. Maksudnya, suatu metode untuk mencari nilai-nilai saham yang menjadi ukuran dalam investasi surat berharga. Adapun tujuan penilaian saham. Tujuan penilaian saham adalah untuk memberikan gambaran pada manajemen atas estimasi nilai saham suatu perusahaan yang akan digunakan sebagai rujukan manajemen sebagai pertimbangan kebijakan atas saham perusahaan yang bersangkutan. Adapun jenis penilaian saham. Tandelin menyatakan bahwa dalam penilaian saham terdapat 3 jenis nilai, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Yang pertama yaitu nilai buku. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan beberapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Nilai buku dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Nilai buku sama dengan total ekuitas per jumlah saham yang beredar. Selanjutnya yaitu nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar tidak lagi mempengaruhi oleh emiten atau pihak pinjam emisi sehingga boleh jadi harga inilah yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Perhitungan nilai intrinsik ini adalah mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang, baik yang berasal dari dividen maupun capital gain. Jika nilai pasar lebih dari nilai intrinsik, maka termasuk saham overvalued atau saham yang lebih baik dijual. Dan jika nilai pasar kurang dari nilai intrinsik, maka termasuk saham undervalued atau saham yang lebih baik dibeli. Materi yang selanjutnya ialah 2 analisis yang digunakan dalam menentukan nilai intrinsik. Analisis yang pertama ialah analisis teknikal. Menurut Jones pada tahun 2007, dalam kutipan Gumanti tahun 2011, mendefinisikan bahwa analisis teknikal ialah the use of specific market-generated data for the technical analysis of both aggregate stocks prices, market indices or industry average, and individual stocks.
yang artinya analisis teknikal merupakan analisis yang didasarkan pada informasi berbasis pasar dalam memprediksi pergerakan harga saham individual atau pasar secara keseluruhan. Analisis yang kedua ialah analisis fundamental. Menurut Gumanti pada tahun 2011, menyatakan bahwa analisis fundamental adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan nilai dari suatu sekuritas atau saham dengan menganalisis data keuangan yang secara khusus dianggap sebagai unsur fundamental perusahaan. Menurut tanda lilin tahun 2010, dijelaskan bahwa terdapat dua pendekatan dalam penentuan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental. Pendekatan yang pertama ialah present value approach atau pendekatan nilai sekarang. Pendekatan ini didasarkan pada argumen bahwa nilai dari suatu perusahaan tergantung dari prospek perusahaan tersebut di masa datang, dan prospek ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas di masa depan. Maka, nilai perusahaan dapat ditentukan dengan mendiskontokan nilai arus kas di masa depan menjadi nilai sekarang. Pendekatan nilai sekarang dapat dihitung dengan menggunakan rumus NP0 sama dengan sigma arus kas dibagi dengan 1 plus K, di mana P0 merupakan harga saham yang diharapkan, sedangkan K merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor pada saham. Pendekatan yang kedua ialah price earning ratio approach atau pendekatan rasio harga terhadap earning. Pendekatan PER atau price earning ratio dalam penentuan nilai suatu saham dilakukan dengan menghitung berapa rupiah uang yang diinvestasikan ke dalam suatu saham untuk memperoleh 1 rupiah pendapatan atau earning dari saham tersebut. Selain komponen PR, nilai EPS juga menjadi komponen penting dalam melakukan penilaian saham. Semakin tinggi nilai EPS, maka akan semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan dan akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut Dewi Putu I Gusti Ngurah Anom Suryarna tahun 2013, dalam kutipan Khairani tahun 2016, menyatakan bahwa tingkat keuntungan yang dihasilkan per lembar saham yang dimiliki oleh investor akan mempengaruhi penilaian investor terhadap suatu kinerja perusahaan emiten. Untuk menghitung PER dapat digunakan rumus sebagai berikut. PER sama dengan harga saham dibagi dengan earning per saham. Setelah nilai PER tersebut sudah diketahui, maka untuk menentukan estimasi nilai intrinsik saham suatu perusahaan dapat dihitung dengan rumus P0 sama dengan estimasi EPS dikali PER sama dengan S1 dikali PER. Nilai EPS dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. EPS sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Materi yang selanjutnya ialah aspek penilaian saham. Aspek penilaian saham dapat dilihat dari beberapa penilaian. Yang pertama, sumber-sumber dana yang akan diperoleh. Yang kedua, kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Yang keempat, proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Dan yang keenam, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila terdapat salah kata atau materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila terdapat salah kata atau materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.